apa yang disampaikan Pak Wali Nagari Lampung itu berkisar 1,3 lebih. Itu yang nyata saja Bapak Ibu. Kalau dihitung-hitung yang tidak nyata, yang berupa benda dan lainnya, mungkin sudah mencapai 1,5. Ada semen, ada pasir, ada kayu, ada tenaga dari masyarakat kami, baik dari seluruh penjuru, termasuk tenaga dari Ibu Aisyah kami yang bersusah payah mendampingi daripada masyarakat. Apakah itu memberikan semangat kepada anggota buruh ataupun yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, sumbangan itu berasal dari kita yang masih menikmati hidup, tetapi ada juga yang diperuntukkan untuk almarhum kita yang telah mendahului kita. Jadi mungkin ada salahnya pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan doa kepada almarhum kita khusus yang menyumbang, dan umumnya kepada almarhum kita seluruh yang sudah maico atau mananai nagari Kalapunggo nanulah mendahului kita. Mari termasuk yang penyumbang masyarakat kita ataupun masyarakat dari rantau. Marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan itu merupakan berkah dan menjadi ladang pahala tumpangan harta untuk dia terima di akhirat nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ahlil kubur. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahim, amin ya Budi Basalim. Dawam fias subhanallah wa bihamdihi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sedikit kami singgung bahwasanya apa yang telah kita korbankan untuk masjid itu adalah simpanan kita yang akan kita terima nanti di alam akhirat. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita simpanan kita untuk di akhirat nanti. Yang salah satunya adalah untuk masjid yang sedang membangun. Kemudian yang kedua adalah itu bisa kita sumbangkan kepada barang-barang yang berharga yang bisa dipergunakan oleh masyarakat kita selama-lamanya. Salah satunya contoh ada dari Ibu Ien, Urang Nagari yang tinggal di Jakarta. Mereka menyumbang Al-Quran sebanyak 80 FC, 80 buah. Kemudian kemarin ini ada saudari kita dari masyarakat Galapung yang menyumbang 2 juta karena dia minta untuk diberikan juga untuk Al-Quran. Tapi karena Al-Quran sudah ada dari Ibu Yen, saya tawarkan buat ibu tadi. Ibunya Ibu, gak apa-apa kita baca, Ibu anak dari Tek Pau ini, Cupi, karena adik dari saya. Kata beliau, Pak, saya menginginkan sedekah wakaf saya itu untuk Al-Quran. Kenapa untuk Al-Quran? Karena selama anak-anak membaca Al-Quran ini, insya Allah pahalanya selalu mengalir kepada orang yang bersedekah atau orang yang berinfak. Jadi karena ini adalah wakaf, saya tidak berani, pengurus tidak berani untuk memberikan 2 juta itu untuk hadiah berupa uang untuk anak-anak. Jadi kami berikan tambahan Al-Quran dari 80 buah tadi, tambah 15 buah lagi. Insya Allah Al-Qurannya itu yang pakai terjemahan yang bagus. Kami pilih
yang bagus sehingga ada motivasi daripada masyarakat untuk membaca Al-Quran. Saya titip buat panitia, tolong Al-Quran ini kalau nggak bisa dibaca orang, jangan sampai terdiam di tempat. Kalau perlu bagikan saja sehingga berguna dibaca di rumah oleh masyarakat kita. Jadi kalau kami perkirakan anak-anak kami mungkin sekitar 70-an. Jadi ada sekitar 25 lagi kelebihannya. Nanti tolong Malin apakah disimpan di masjid atau bagikan kepada masyarakat kami sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Kemudian ada lagi titipan yang bisa untuk kita terima di akhirat nanti, misalnya beli kain sarung untuk salat, beli misalnya kursi roda untuk orang sakit. Selagi kursi roda itu dipergunakan, insya Allah pahalanya akan mengalir. Kemudian kami minta waktu sedikit lagi, sengaja kami di lahirnya kita merencanakan MTQ ini, Hafiz Al-Quran. Sebenarnya itu di lahirnya. Kalau di batinnya itu kita berharap bahwa masjid sudah kita bikin sebagus-bagusnya. Kalau bisa masjid ini kita isi dengan agama, kita isi dengan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak kita. Jadi kalau bisa bentuk yang begini karena melibatkan 4 jorong, tahun-tahun berikutnya kita gilirkan. Bagaimana kalau misalnya di Pandan? Apa tujuannya? Untuk mempererat hubungan silaturahmi kita di 4 jorong khususnya. Jadi misalnya di Pandan atau di Batu Nantai atau di Muko Jalan, sehingga kita ke sana lagi bersama-sama, sehingga kita bisa kenal mengenal hubungan silaturahmi kita bagus 4 jorong ini. Jadi itu tujuan kami. Jadi kepada remaja masjid kami termasuk panitia, kami semua yang hadir ini adalah memberi semangat anak-anak kami, memberi semangat remaja. Tolong semangat yang kami berikan ini jangan pudar sampai di sini. Kami bangga sekali dengan adik-adik kami yang remajanya, wanitanya sangat banyak. Kami cuma kecewa sedikit dengan laki-laki remaja kami yang hanya sedikit yang menghadap untuk masjid. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya sama-sama kita membimbing adik-adik remaja kita seluruhnya, baik putra dan putri, sehingga minggu tahun depan kita akan bikin acara yang lebih bagus lagi. Kami sudah bisi-bisi dengan panitia, kita belajar irama 1 bulan penuh. Irama 1 bulan penuh, sehingga gaji guru tadi kita bayar bersama-sama. Kita bayar bersama-sama sehingga anak kita itu bukan saja hafiz Al-Quran, tapi juga bagus iramanya, mengajinya. Jadi untuk ke depan anak-anak kami yang sekarang ikut, yang masih tertata-tata, tolong dipersiapkan tahun depan sehingga anak kami sudah lancar membaca Al-Qurannya. Cuma itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terlebih terkurang kami mohon banyak maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.